Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman. Dengan saya harap teman-teman kondisinya juga sedang baik-baik saja walaupun di jam yang mulai mengantuk seperti itu. Jadi langsung saja bahwa penyampaian hasil riset ini merupakan hasil output dari mata kuliah psikoterapi Islam pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Dayapata Palembang, yang mana dengan dosen pengampunya Buya Iridu Panireza, MASI. Baik, sebelum kami melanjutkan hasil riset kami, ada baiknya kami memperkenalkan nama kami. Yang pertama mungkin dari saya dulu, perkenalkan nama saya Novela. Lalu ada juga teman saya Ladi Jamu Parika, dan satu lagi yaitu Zaidi Naufal Alfayat. Baik, mungkin langsung saja ke materi pertama. Baik, mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang mana pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang berperan dalam membentuk generasi penerus yang cerdas dan berdaya saing. Kemampuan konsentrasi adalah salah satu faktor kunci yang sangat menentukan dalam keberhasilan belajar. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan informasi, mahasiswa dan pelajar dari berbagai tingkat pendidikan seringkali dihadapkan pada tuntutan dan memproses dan mengingat banyak informasi dalam waktu yang terbatas. Nah, konsentrasi yang baik memungkinkan seorang untuk fokus pada tugas, memahami materi dengan lebih mendalam, dan akhirnya mencapai hasil yang baik dalam proses pembelajaran. Lalu, ada juga dalam upaya untuk meningkatkan konsentrasi belajar ya teman-teman. Nah, banyak metode dan strategi yang telah diuji coba. Salah satunya pendekatan yang menarik adalah terapi wudhu, yang mana sedang kami analisis, yaitu wudhu atau ritual cuci tangan, wajah, kaki, dan bagian tubuh lainnya sebelum melaksanakan ibadah salat atau ibadah yang dilaksanakan oleh para umat muslim adalah salah satu praktik yang berasal dari agama Islam. Nah, menjelaskan bahwa wudhu tidak hanya berfungsi sebagai pembersih diri, tapi juga memiliki efek terapi yang luar biasa bagi kita yang melakukan terapi wudhu tersebut. Nah, bisa juga bagi ketenangan jiwa, dengan wudhu dapat membantu mengesampingkan pikir-pikiran yang mengurangi emosi dan memberikan waktu untuk memulai kembali berpikir jernih. Nah, mungkin teman-teman di sini ada sometimes kondisinya sedang tidak mood atau lagi emosi akan suatu kondisi yang tidak teman-teman sukai. Nah, teman-teman bisa melakukan terapi wudhu ini untuk menenangkan emosi teman-teman, untuk bisa berpikir lebih jernih lagi, mungkin atau ke distract akan hal-hal tertentu atau ingin ikut lomba atau tes. Itu kan biasanya kan kita tuh ke-trigger buat cemas atau gimana gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan terapi wudhu yang bisa menenangkan pikiran dan um, cara berpikir teman-teman menjadi lebih jernih lagi. Lalu di slide selanjutnya, nah mungkin penjelasan dari latar belakang terapi wudhu tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada objek penelitian nih, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya, Lady Jamu Farika. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek penelitian. Nah, objek penelitian yang pertama itu ada populasi. Populasi dalam penelitian kami itu adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Fata Palembang. Lalu sampel yang kami gunakan itu dengan jumlah sampel sebanyak 15 orang responden. Itu merupakan mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi UIN Raden Fata Palembang. Selanjutnya itu metode penelitian. Nah, metode penelitian yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam riset ini adalah penelitian kuantitatif eksperimental dengan desain one group pretest dan post-test. Jadi, kami menggunakan 15 orang responden tadi itu sebagai pretest dan post-test. Jadi, kami memberikan kuesioner terlebih dahulu, lalu mereka mengisinya. Lalu kami memberikan terapi wudhu, di mana mereka setiap ingin berkegiatan atau ingin belajar, itu mereka akan menerapkan wudhu. Nah, kemudian setelah itu dilakukan selama
beberapa minggu itu akan diadakan refleksi harian. Jadi responden ini akan merefleksikan atau membuat dalam daftar apakah ada perubahan gitu ketika ia menerapkan terapi wudhu ini. Lalu kemudian di post test ini kami akan menge-share kembali kuesioner untuk melihat apakah ada perbedaan dari pre-test dan post test. Selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data itu dengan cara menyebarkan kuesioner dengan kuesioner yang sudah dilakukan terapi sebelum dan sesudah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi responden itu diberikan pre-test dan post-test gitu untuk melihat apakah ada perbedaan dan apakah terapi itu berhasil diterapkan. Selanjutnya itu ada analisis data. Nah, analisis data yang kami gunakan itu menggunakan uji t-test. Nah, uji t-test ini untuk melihat pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, ya, tadi biasanya ada kata-kata yang menjelaskan mengenai objek penelitian dan juga penelitian. Lalu di sini di slide ini teman-teman bisa lihat di sini ada hasil penelitian. Nah, yang mana hasil penelitian ini akan dijelaskan oleh saudara saya Zaidi Naufal Alfayat. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dari hasil uji normalitas, kami menggunakan dari uji normalitas Kolmogorov Godness of Fit tes pada program SPSS. Hal ini menunjukkan pada tabel pretest nilainya itu 0,071 lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data pretest berdistribusi normal. Dan pada tabel post-test, nilai signifikansinya itu ada 0,2000 lebih besar dari 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data post-test berdistribusi normal. Nah, dapat ditarik kesimpulan, kedua variabel dan penelitian ini memiliki distribusi normal. Berarti antara variabel terikat dan variabel bebasnya itu memiliki distribusi normal. Gitu. Nah, selanjutnya pada uji homogenitas, berdasarkan dari nilai signifikansi yang didapat, yaitu 0,218, ini menunjukkan lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terapi wudhu berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi. Nah, jadi setelah kami melakukan treatment dan juga pencatatan tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Ladia, dan juga dari hasil olah data juga menunjukkan bahwa terapi wudhu itu berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi. Nah, pada uji hipotesis, hasil uji hipotesis independent sample t-test menunjukkan bahwa nilai signifikansi berjumlah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa HO dapat terima. Dalam artian, uji hipotesis ini dapat terima. Hipotesis ini, hipotesis yang kami berikan itu adalah apakah terapi wudhu dapat berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi. Nah, setelah kami uji, hasilnya uji hipotesis ini dapat diterima. Oke, next. 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 Oke. Nah, rekomendasi yang kami berikan itu terapi wudhu ini berdampak pada konsentrasi belajar mahasiswa. Jadi boleh nih untuk teman-teman yang menonton video ini, jika kalian ingin meningkatkan konsentrasi, boleh teman-teman itu berwudhu sebelum melakukan belajar ataupun hal yang lain yang membutuhkan tingkat konsentrasi. Karena sudah kami melakukan penelitian ini, itu sangat berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi. Nah, yang kedua itu dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Nah, jadi untuk mungkin teman-teman ingin melanjutkan penelitian ini atau melakukan penelitian ini sendiri, mungkin penelitian kami ini dapat menambah referensi bagi teman-teman. Nah, yang terakhir itu penelitian selanjutnya
peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan penambahan metode wawancara dan refleksi untuk memperkuat data temuan. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama atau membahas hal yang sama, kami merekomendasikan untuk teman-teman menambah metode. Boleh teman-teman untuk menambah metode wawancara dan refleksi. Ini guna untuk memperkuat data dari teman-teman sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada teman saya Zaini Nova Alfaya dari penjelasan hasil penelitian dan juga rekomendasi serta saran. Nah, benar nih apa yang dibilangin sama teman saya tadi. Ada rekomendasi beberapa yaitu terapi wudhu jika teman-teman mengalami sedikit gangguan dalam belajar untuk meningkatkan konsentrasi, bisa nih bagi yang nonton video buat dilakuin kalau tertarik dengan hasil riset kami. Nah, mungkin menuju akhir dari pembahasan hari ini, jika teman-teman yang menonton video ini ada yang ingin bertanya atau ingin menambah masukan kepada kami, atau ingin menyanggah, atau ingin bertanya kayak gimana sih terapi wudhu mungkin yang tidak ikut dalam tes, pretest, dan post-test kami, boleh ajuin pertanyaan teman-teman di kolom komentar ntar disediain di YouTube. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sebelumnya saya sebagai moderator mau terima kasih kepada teman-teman yang udah menyisipkan sedikit waktunya buat ngejelasin beberapa materi untuk teman-teman kita yang lain. Saya juga sebagai moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.